Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba awil hadna idza syi'ta sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Ta'lim Masjid Nurul Hikmah yang dimuliakan dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, digerakkan hati kita, diringankan langkah kaki kita, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita yang begitu padat, kita masih bisa hadir satu majelis yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, di tempat yang sangat dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir di sini pada dasarnya adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka kesempatan ini harus kita ambil, karena bagaimanapun juga ini merupakan bagian dari investasi akhirat kita. Ketika nanti kita pulang kepada Allah, kita sudah memiliki bekal yang banyak. Nah, salah satu bekal yang sangat dianjurkan oleh Rasulnya adalah kita menghadiri majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu, kata Nabi, raudhah min riyadil jannah. Salah satu taman surga di dunia ini adalah majelis ilmu. Kenapa disebut dengan taman surga? Karena di surga itu pasti ada kenyamanan. Di surga ada ketenangan. Di surga itu banyak kebahagiaan. Maka ketika kita hadir majelis ilmu, Allah akan berikan ketenangan, Allah akan berikan kenyamanan, dan Allah akan berikan kebahagiaan dan rahmat yang begitu luas. Dan itu dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulullah SAW. Nabi pernah mengatakan, jika satu orang atau satu kaum berkumpul di satu majelis, di satu rumah di antara rumah Allah, maka orang itu, kata Nabi, akan mendapatkan 4. Nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama, Nabi mengatakan kepada mereka akan turun sakinah, ketenangan. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan mengasihi mereka. Yang ketiga, wa hafathumul malaika, malaikat akan mengitari mereka. Jadi kita ini duduk di sini, malaikat ada di sekitar kita. Cuma kita nggak bisa lihat, karena malaikat ini adalah makhluk metafisik, nggak bisa dijangkau oleh mata, nggak bisa didengar oleh telinga. Tetapi mereka hadir, apa yang mereka lakukan? Mereka meminta ampun kepada Allah buat kita. Kalau malaikat yang dekat dengan Allah minta ampun buat kita, kira-kira dikabulkan nggak permohonan malaikat itu oleh Allah? Kabulkan. Maka majelis ilmu itu bisa menghapus dosa. Majelis ilmu bisa menghapus dosa-dosa kecil kita. Karena itu kalau kita ingin dihapus dosa-dosa kecil kita, maka hadiri majelis ilmu. Yang keempat, kata Nabi, zakarahumullahu fiman indah. Orang-orang yang sering hadiri majelis ilmu itu, kata Nabi nih, Allah akan sebut-sebut nama mereka, dibangga-banggakan di hadapan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ada berapa orang nih? Nah, kita yang hadir di sini di antara majelis ilmu itu Allah bangga-banggain. Si A, si B, si C, Allah sebut-sebut itu. Dibangga-banggakan di mana? Di hadapan kelompok makhluk yang paling mulia daripada kita, yaitu para malaikat Allah. Makanya kita bersyukur, Bu. Di antara semua orang, kita yang dipilih. Karena ada orang yang punya kemauan,
tapi nggak punya kesempatan. Betul nggak Bu? Dia punya mau, saya nggak bisa. Kenapa? Saya ada acara keluarga, saya harus liburan dengan anak-anak, saya harus pergi ke mall, macam-macam tuh alasan. Ada orang yang punya kesempatan, bengong di rumah, nggak ada kerjaan, tapi nggak punya kemauan. Ada nggak yang begitu Bu? Banyak. Ada juga yang punya kemauan, punya kesempatan, pergilah dia ke majelis ilmu, pas di tengah jalan ditabrak motor. Misalnya, jadi nggak ke majelis ilmu? Nggak jadi, tetapi orang itu niatnya sudah dicatat oleh Allah. Tapi kita alhamdulillah punya kemauan, punya kesempatan, dan Allah izinkan hadir di majelis yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan majelis ini bisa menghapus dosa kecil kita, bisa menambah pengetahuan kita sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih baik dalam kehidupan kita. Nah, pada kesempatan pertemuan waktu duha hari ini kita melanjutkan bahasan kita masih tentang khasiat surat-surat dalam Al-Quran. Jadi kita akan bahas satu persatu Bu, supaya kita paham Al-Quran sebagai pedoman kita. Tentu harus kita pahami dengan baik. Pada pertemuan bulan yang lalu kita bahas tentang Al-Fatihah, yang sebenarnya itu masih kurang pembahasannya. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu kalau dibahas khasiatnya banyak, kita belum bahas isinya, masih membahas khasiatnya. Kita belum bahas fikihnya, kita hanya membahas bagaimana Al-Fatihah itu memiliki khasiat dan manfaat yang begitu besar. Tentu informasinya bukan dari orang, tetapi dari wahyu, dari Nabi Muhammad SAW serta para ulama-ulama yang mereka ini pewaris para nabi. Jadi ucapan para ulama bisa jadikan pegangan juga. Kenapa? Karena mereka mewarisi dari nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris. Kalau orang mewarisi harta dari orang tuanya, hubungannya dekat atau jauh? Dekat. Kalau orang mewarisi ilmu dari nabi, hubungannya dekat nggak dengan nabi? Dekat. Maka para ulama itu yang paling dekat dengan nabi. Karena dia dekat dengan nabi, Anda harus mengambil ilmu dari para ulama. Tapi ingat, ajaran Islam itu adalah pemahaman. Setiap pemahaman pasti banyak versinya, maka muncullah madhab. Tapi para ulama ketika menyusun pemahaman itu dasarnya jelas, yaitu sumber-sumber wahyu. Jadi jelas, kalau beda hasilnya itu wajar, karena mereka adalah manusia juga. Tetapi ingat, ulama dengan kita beda, mimpinya ulama dengan mimpi kita beda. Kalau kita mimpinya ketemu setan mulu, tapi kalau ulama mimpinya itu ada pesan yang ingin disampaikan, dan disampaikan juga kepada masyarakat. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang surat Al-Baqarah. Terutama nanti kalau ada waktu kita akan bahas dua yang ada dalam surat Al-Baqarah yang itu sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ayat kursi, ayat 255. Yang kedua, dua ayat di akhir surat Al-Baqarah, yaitu 285, 286. Yang kedua ayat ini sering dibaca oleh kita. Setiap kita berkumpul membacakan doa, biasanya disertai dengan dua ayat ini. Kenapa? Apakah ada dasarnya? Jelas, nanti kita akan tahu. Dasarnya itu sangat jelas. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui buat kita sebagai orang muslim, sebagai pengikut Rasulullah, sebagai hamba Allah, dan Al-Quran sebagai pedoman kita, yang perlu kita pahami adalah kenapa disebut Al-Baqarah. Itu perlu kita paham. Karena di dalam surat tersebut ada satu kisah
Yang kisah itu adalah tentang penyembelihan seekor sapi betina. Jadi Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Kalau sapi jantan, bahasa Arabnya apa? Hah? Apa? Al-Baqarah itu sapi betina, sapi perempuan. Kalau sapi jantan? Hah? Apa? Korban. Mentang-mentang dikit lagi bulan korban, sapi korban. Ibu ini kalau jawab asal aja dia. Itulah hebatnya perempuan. Meskipun jawabannya salah, tetap pasti benar juga. Oke. Ayat yang bicara tentang penyembelihan sapi betina itu ada pada ayat 67-73. Nanti ibu cek ya, ditulis bu ayatnya 67 sampai 73. Nanti para ibu bapak juga dibuka terjemahannya, tafsirnya. Kalau nggak bisa bahasa Arab ya tafsir bahasa Indonesia. Tafsir bahasa Indonesia kan banyak sekarang nih. Tafsir Kementerian Agama itu sampai 10 jilid ada, saya beli. Bahasa Indonesia semua itu, tafsir Kementerian Agama bagus. Yang kedua ada tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab. Ada tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Ada tafsir An-Nur karya Hasbi As-Siddiqi. Banyak. Nanti tinggal dicek tuh ayat 67 sampai 73. Yang di situ ada cerita tentang innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Allah sungguh memerintahkan kalian an tazbahu baqarah, untuk menyembeli satu ekor sapi betina. Kok bisa ada ayat yang seperti itu? Ini ceritanya zaman Nabi Musa. Nabi Musa itu masyarakat yang dibina adalah Bani Israel. Bani Israel itu adalah anak keturunan dari Nabi Yakub. Nabi Yakub itu gelarnya Israel. Israel itu dalam bahasa Ibrani namanya hamba Allah. Israel. Kalau dalam bahasa Arab Abdullah. Maka Nabi Yakub dapat gelar Israel. Nabi Yakub punya anak 12 dari 4 istri. Makanya kalau ingin ikut jejak Nabi Yakub, istrinya ada berapa, Pak? 4 baru bisa jadi nabi. Kalau belum 4 belum jadi nabi. Oh, bapak-bapak harus paham tuh. Kalau belum 4 istrinya, belum disebut rijal, laki-laki. Itu kata orang Hadramaut. Ini bukan rijal nih. Istrinya baru 1. Nah, Nabi Yakub punya istri 4. Yang pertama namanya Lia. Maka kemudian di Indonesia ada namanya, orang namanya Lea ya, Lea. Dari kata itu muncullah nama merek celana jeans, Lea. Dan itu dari mana itu? Bani Israel tuh. Itu satu tuh. Kedua, istri Nabi Yakub, saudara kandung dari Lea namanya Rahel. Maka muncullah kata Rachel. Rachel itu Rachel Maryam. Tuh Rachel itu dari Rahel. Orang-orang Yahudi yang sekarang menyebutnya Rachel di barat. Yang ketiga, istri Nabi Yakub itu adalah pembantu perempuannya Lea. Yang keempat, istri Nabi Yakub itu adalah pembantu perempuannya Rahel. Jadi 4 tuh. Pertama yang dinikahi saudara kandung 2 tuh. Boleh enggak zaman Nabi Yakub? Boleh. Zaman sekarang, zaman Nabi Muhammad SAW boleh enggak? Enggak boleh. Jadi hukum itu tergantung konteksnya. Zaman Nabi Adam boleh enggak menikahi saudara langsung kita? Boleh itu zaman Nabi Adam. Kenapa? Belum ada orang. Boleh. Tapi perkembangan berikutnya zaman Nabi Yakub
adik kakak sekaligus dinikahi. Boleh. Zaman siapa tuh? Nabi Yakub. Zaman Nabi Muhammad tidak boleh. Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dalam surah An-Nisa itu dikatakan dilarang menikahi perempuan yang kau gabungkan adik kakak sekaligus. Illa ma qad salaf, kecuali yang sudah berlalu enggak apa-apa. Maka hukum itu berubah, syariat itu berubah sesuai dengan perubahan para nabi dan rasul, tapi tauhidnya enggak. Tauhidnya beda. Zaman Nabi Musa misalnya nih, saya beri contoh. Kalau baju kita kena najis, itu enggak dicuci, dihilangkan kotorannya, tapi dipotong. Ini kena najis nih, najis kebo misalnya, kan gede tuh, potong tuh, bolong gitu, bolong. Makanya zaman itu mungkin banyak baju yang bolong-bolong kali ya. Ya karena setiap ada najis dipotong. Zaman Nabi Muhammad SAW, kalau kena najis baju diapain? Dicuci sampai hilang. Iya pasti hilang najisnya. Ibu kalau jauh asal aja. Tapi benar gitu. Kalau salah bisa pulang dia. Kalau saya salahkan, salah ibu, pasti dia pulang dikit lagi. Hilang baunya, hilang warnanya. Tuh, maksudnya gitu. Kalau masih ada bau, itu belum hilang najisnya. Kalau masih berwarna, itu masih belum hilang najisnya. Jadi harus paham. Jadi nggak usah dipotong. Berarti berubah nggak tuh? Berubah. Maka hukum berubah. Nah, pada zaman Nabi Muhammad hukum, nanti pada zaman sekarang nanti bisa mengalami perubahan. Misalnya apa tuh yang berubah zaman sekarang? Banyak. Dulu orang kalau sholat saling berdekatan. Betul nggak Pak? Pas COVID datang, boleh nggak berdekatan? Nggak, dilarang tuh. Digebuk loh ente kalau misalnya bisa berdekatan gitu. Dilarang, harus ada jarak 1 meter. Karena ada apa? Karena ada ilatnya, yaitu COVID tuh. COVID hilang, kembali lagi ke asal. Berarti hukum itu enggak fix. Dia bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman. Makanya jangan terlalu fanatik terhadap satu pendapat. Kenapa? Karena pendapat itu berubah dan banyak mazhab. Jangan saling menyalahkan satu. Nah, kembali persoalan sapi, bukan sapi korban Bu ya, sapi betina nih, balik nih. Nah, sapi betina, kenapa zaman Nabi Musa dulu ada orang dibunuh tuh, lalu enggak ketahuan siapa pembunuhnya. Nanyalah sama Nabi Musa, gimana caranya mengetahui siapa pembunuh dari orang itu, karena orang itu mewariskan banyak harta. Nabi Musa kemudian bertanya sama Allah. Apa kata Allah? Kalau kau ingin tahu siapa pembunuhnya, maka harus sembelih 1 ekor sapi betina. Nanti dari ekornya bisa digebuk kepada jenazah itu, nanti jenazah itu akan bicara. Tuh ceritanya. Lalu Allah perintahkan kepada Nabi Musa, Nabi Musa pun perintahkan kepada masyarakat situ. Apa kata Nabi Musa? Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Allah sungguh memerintahkan engkau untuk menyembelih 1 ekor sapi betina. Orang Yahudi yang punya wataknya ngeyel, tahu ngeyel? Orang Yahudi itu ngeyel Bu, dari dulu, dari zaman Nabi Musa. Itu wataknya nggak bagus. Yang kedua, wataknya material. Segala sesuatu itu diukur dengan materi, sampai minta dikasih tahu Allah seperti apa bentuknya. Arinallaha jahratan, dia minta sama Nabi Musa, ya Musa, perlihatkan kepada kami Allah dengan jelas, saya mau lihat. Itu orang Yahudi itu, Bani Israel. Makanya orang-orang Yahudi sekarang yang keturunan dari Bani Israel, wataknya sama, nggak berubah. Itu dibenci oleh Allah. Sama. Kalau buat janji nggak pernah dipatuhi janjinya, dan selalu diingkari. Yang kedua, merasa dirinya paling suci, paling benar, yang lain dianggap salah. Makanya sering menghina. Orang Kristen dihina, orang Islam pun dihina oleh mereka, direndahkan.
Orang Yahudi bilang, ya Musa, kasih tahu sapi seperti apa. Lalu kemudian Nabi Musa berikan ciri-cirinya. Nanti ibu baca tuh ayat 67 sampai 73 ya. Diberikan ke cirinya. Setelah diberikan cirinya, dibilang lagi, warna apa? Padahal kalau seandainya dia tidak minta ciri-cirinya, sapi mananya boleh. Sapi apa aja boleh kan? Akhirnya Allah kasih itu warna kuning. Susah nggak nyari sapi warna kuning? Susah. Kemudian dicari lagi, yang seperti apa ya Musa? Kami belum tahu. Tuh orang Yahudi itu. Makanya Allah bilang, la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Jangan banyak nanya. Kalau diberikan kepada kalian, itu akan membuat susah kalian. Maksudnya apa? Udah, terima aja tuh. Tapi karena orang Yahudi wataknya seperti itu, maka Allah bilang lagi, nih ciri-cirinya nih semakin susah. Semakin diberikan ciri-cirinya semakin detail, semakin spesifik, semakin khusus, semakin susah nyarinya. Coba saya bilang sama ibu, Bu, coba potong kambing. Ibu bilang, warna apa? Warnanya ini. Terus yang seperti apa lagi tuh? Belum jelas. Dikasih lihat warna ini, nyarinya susah nggak? Tambah susah itu. Nah sama, ternyata Allah punya skenario memang. Yang punya sapi itu adalah seorang yang soleh, punya anak. Tetapi bapaknya udah meninggal. Sapi itu dilepas di hutan. Dan sapi itu hanya bisa mendekati yang punya sapi itu. Kalau ada orang dia kabur. Makanya kata orang tua, ibunya bilang sama anaknya ini orang soleh, bakti sama ibunya. Dia bilang, nanti nak ada 1 ekor sapi di hutan itu, kau ambil saja, nanti kau jual. Dulu dilarang jual, tapi ketika ada permintaan tadi tuh yang pas ciri-cirinya, ternyata itu dijual dengan harga yang sangat mahal, Bu. Kenapa? Karena memang sapi itu cuma satu-satunya. Nah, setelah dapat sapi yang diminta oleh Nabi Musa dan kemudian disembelih oleh Nabi Musa, diambil sebagian dari sapi itu, apakah itu ekornya atau anggota tubuh lain, lalu dilemparkan. Bukan dilemparkan, di apa namanya itu? Disabet kepada jenazah itu, bangun tuh jenazah. Jenazahnya hidup lagi. Tapi ingat, hidupnya bukan untuk hidup seperti manusia. Cuma bangun, ditanya, yang bunuh lu siapa? Apa dia bilang? Itu yang bunuh saya adalah saudara saya, ponakan saya. Ternyata yang bunuh karena orang ini nggak punya anak, hartanya banyak. Ini ponakannya ingin banget tuh ngambil harta itu, maka dibunuh supaya dia dapat warisan. Akhirnya baru diketahui siapa yang bunuh dari orang tersebut, dan orang itu kena kisos. Jadi zaman Nabi Musa kalau bunuh juga dibunuh tuh. Jadi kisos itu dari zaman sebelumnya. Nah, karena di situ ada cerita tentang penyembelihan sapi, maka diambillah nama itu jadi nama surat Al-Baqarah. Artinya sapi betina, bukan sapi kurban. Ibunya udah sadar tadi. Bukan ini. Sapi betina. Itu satu ya. Biar tahu. Yang kedua, surat Al-Baqarah ini adalah surat yang paling panjang. Makanya ibu kalau punya anak nih perempuan mau dilamar orang laki-laki, maka syaratnya harus hafal surah Al-Baqarah. Nah, surat paling panjang. Karena ada cerita, Bu. Ada cerita nih. Ada seorang perempuan cantik ya. Anaknya kiai. Siapa yang nggak mau tuh? Anak cantik, anaknya kiai. Kalau anak kiai, insya Allah soleh lah. Insya Allah ya. Kenapa? Karena biasanya dijaga. Ada laki-laki suka sama dia, wajar. Tapi laki-laki ini yang suka sama dia 3 orang. 3 orang berteman. Ribut nggak tuh, Bu? Bisa ribut nggak? Bisa ribut.
tiga laki-laki ini saling berteman, suka sama satu perempuan. Anaknya kiai itu. Sang kiai ini yang dicari bukan hartanya, tapi solehnya. Solehnya dan ilmunya. Baca Qur'annya bagus. Itu biasanya ustadz kalau nyari menantu begitu. Bukan kaya atau tidak kaya, tapi bisa baca Quran gak nih, gitu loh. Apalagi orang Betawi itu, Bu. Orang Betawi itu orang dulu ya, kalau sekarang nggak tahu saya. Itu kalau nyari calon mantu buat anak perempuannya yang ditanya, ente bisa baca Quran nggak? Dites tuh. Kalau nggak bisa baca Quran, nggak usah lah datang ke sini. Belajar dulu, sampai dengan film Kiamat Sudah Dekat. Itu kan, kalau ibu nonton tuh film Kiamat Sudah Dekat itu, siapa bintang filmnya? Ibu nggak punya TV sih susahnya. Punya TV nggak? Punya. Itu ada namanya Andre Taulani dan Saskia Mekah. Wah susah saya cerita sama orang nggak pernah nonton, susah. Nggak usah cerita lah, nanti nggak nyambung dong. Kembali ke cerita tadi tuh, kata Pak Kiai, laki-laki pertama datang, kamu mau ngapain? Pak Kiai, saya ini suka sama anak Pak Kiai. Namamu siapa? Nama saya Torik, Pak Kiai. Torik. Oke, kalau begitu kau baca surat At-Tariq lah. Apal nggak tuh? Ternyata dia bisa. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib, sampai selesai. Selesai. Lulus ujian pertama. Kedua dipanggil. Ditanya, namamu siapa? Anas, Pak Kiai. Wah, gampang kan Anas. Coba baca surah An-Nas. Oh, lancar dia. Qul a'udzu birabbin nas. Hafal enggak, Bu? Hafal Ibu enggak? Apa? Yang ketiga udah gemetaran, Bu. Karena namanya Ali Imran. Dia. Ini, aduh. Saya punya teman itu ditanya sesuai dengan namanya. Saya Ali Imran. 200 ayat tuh, 200 ayat, bayangkan. Tapi orang ini pintar. Datanglah dia. Siapa namamu? Ali Imran, Pak, tapi saya biasa dipanggil Kulhu. Apa yang terjadi juga kan? Nah, itu cerita nama surat ya. Tapi ini cerita doang, Bu, jangan diambil hati. Nah, ayat paling panjang itu adalah surat Al-Baqarah. Nah, karena itu maka disebut dengan Fustatul Quran. Itu kalau kita belajar tentang Al-Quran itu ada istilah-istilah yang diberikan. Al-Baqarah itu disebut dengan kemah Al-Quran. Kemah. Kalau kemah kan tempat masuk semua. Maka dalam surah Al-Baqarah itu banyak tema-tema yang dibahas di situ. Dari soal akidah, soal hukum, soal kisah-kisah dan sebagainya itu dibahas. Makanya jadi kumpulan di situ kemah. Kalau orang bikin kemah kan semua bisa masuk di situ. Maka Al-Baqarah itu disebut dengan Fustatul Quran, artinya kemah Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam kemah itu banyak beragam tema. Dalam surah Al-Baqarah itu banyak ayat-ayat hukum, banyak tentang akidah dan cerita-cerita. Itu Al-Baqarah tuh. Nanti kita sebutkan cerita apa aja yang ada di dalam surah Al-Baqarah. Yang ketiga, surat Al-Baqarah itu diturunkan secara bertahap, enggak sekaligus. Enggak turun Al-Baqarah, enggak. Ayat-ayatnya bertahap selama berapa tahun? Sekitar 9 sampai 10 tahun. Lama itu. Kenapa turunnya bisa bertahap, tidak langsung sekaligus? Karena menjawab kebutuhan masyarakat saat itu. Itu namanya at-tadarruj fit tasyri'. Dalam bahasa ilmu agama tentang Al-Quran itu kenapa diturunkan bertahap? Karena tujuannya adalah untuk pembentukan hukum. Gak mungkin sekaligus, bertahap ya. Makanya di dalam sejarah Nabi itu dibagi 2 periode. Periode Mekah 12 atau sampai 13 tahun. Ayat-ayat yang turun itu bukan bicara tentang hukum, tapi tentang tauhid.
Kenapa tentang tauhid? Supaya imannya kuat dulu, baru bisa nerima hukum. Kalau imannya belum kuat, masih goyang, disuruh puasa, repot. Kalau imannya masih labil, belum kuat, ngeluarin zakat, susah. Kalau imannya masih setengah-setengah, disuruh haji, nggak mau. Kenapa? Ngeluarin duit. Berapa haji sekarang, Bu? Berapa haji bayarnya? Sekarang 60 juta, Bu. 60 juta setengah mati nyari duit. Kalau imannya belum kuat, disuruh kurban, mau nggak? Nggak mau. Itu 3.800.000 sampai 4 juta itu kalau bergabung tuh. Atau kambing 4 juta, 3,5 sampai 4 juta. Nggak mau tuh, Bu. Kenapa? Ngapain saya ngeluarin duit? Nyarinya susah. Nah, tapi kalau orang imannya kuat, apa? Man wajada sa'atan walam falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki keluasan rezeki tapi tidak berkorban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Artinya apa? Orang itu dipertanyakan Islamnya, benar nggak dia Islam? Kalau Islam nggak pelit. Tapi kalau ternyata pelit, punya harta, dia nggak berani ngeluarin, maka orang itu dipertanyakan. Makanya pada zaman periode Mekah diperkuat dulu tuh iman 13 tahun. Nanti pas mereka hijrah ke Madinah, membentuk masyarakat butuh aturan. Karena butuh aturan, maka turunlah ayat-ayat hukum. Misalnya puasa, zakat, rinciannya 8 kelompok. Ini keluarin berapa, Nabi jelasin tuh. Pernikahan, kalau pernikahan gimana, perceraian. Dulu orang, Bu, sebelum Islam datang, perceraian semaunya. Menikah semaunya. Orang menikah itu bisa sampai 100, Bu, perempuan. Ada yang 10. Islam datang. Islam datang nih. Apakah dihapus sekaligus? Enggak. Karena masyarakatnya masih masyarakat seperti itu. Islam menghapusnya perlahan. Gimana dihapusnya? Apa dia bilang? Masna, 2 aja. Orang Arab nggak cukup tuh kalau 2. Tambah lagi. Sulasa, kalau nggak sanggup 3. Kalau nggak sanggup lagi 3, 4. Setelah itu tambah lagi nggak? Stop. Kenapa stop? Kalau Anda kawin dari 5, Anda sudah nyakiti banyak istri Anda. Stop. 4. Lalu disebutkan, fa illam ta'adilu fawahidah. Kalau kalian tidak mampu berlaku adil, 1 aja. Bisa pahami nggak, Bu? Tapi di dalam surat An-Nisa di akhir dibilang, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Nanti ibu cari tuh ayat itu di dalam akhir surat An-Nisa. Ada tulisan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Itu ayat. Apa dia bilang? Kalian tidak akan pernah mampu berlaku adil terhadap istri-istri kalian. Pakai lan tuh. Kalau dalam bahasa Arab lan tidak pernah mampu. Dan di sini pakai ta'dilu. Pakai kata adlun, adil. Dalam bahasa Arab ungkapan adil itu ada 2 dipakai. Tuqsitu, ta'dilu. Kalau tuqsitu, keadilannya bersifat kuantitatif, angka. Kalau ta'dilu, perasaan. Sekarang saya beri contoh. Saya punya istri 1, saya pingin istri kedua, lalu saya belikan mobil sama dia. Yang 1 Avanza warna hitam, 1 Avanza warna putih. Harganya sama, adil nggak saya, Bu? Adil secara kuantitatif, hitungan. Tapi secara perasaan bisa adil nggak? Saya punya istri yang pertama umurnya udah 50 tahun. Istri yang kedua 25 tahun. Hati saya cenderung kemana? 25. Kenapa? Masih seger, masih fresh from the oven. Tapi yang udah tua, bau ketek lah, bau apek lah misalnya. Contohnya kan. Bisa nggak berlaku adil? Bisa. Makanya kata Al-Quran,
Al-Quran itu menolak poligami, Bu, sebenarnya. Bukan nyuruh poligami, nolak poligami. Cuma poligami itu sebagai bentuk emergency exit. Tahu artinya tuh? Emergency exit itu maksudnya adalah pintu darurat di pesawat. Di pesawat ada nggak pintu darurat? Dibuka nggak setiap saat? Mati Anda kalau dibuka itu pintu. Kapan dibuka itu pintu darurat? Ketika dalam keadaan emergency, buka. Kalau enggak, bahaya. Sama, laki-laki kalau dalam keadaan darurat, misalnya apa? Perempuannya tidak bisa melahirkan anak. Perempuannya sudah tidak bisa ngatur suaminya karena sakit. Sakitnya permanen ya. Tahu permanen kan? Terus menerus. Boleh nggak laki-laki menikah lagi? Nah, itu namanya emergency. Tapi kalau masih segar, masih bisa ngurus, dan seterusnya, kawin lagi. Maka kata Al-Quran, fa illam ta'dilu, kalau kamu tidak bisa berlaku adil secara perasaan, fawahidah, satu aja. Makanya ketika orang laki-laki menikahi perempuan, jangan minta persyaratan adil perasaan, gak mungkin. Yang diminta apa? Pengertian. Tahu pengertian? Udahlah, nggak apa-apa lah, saya kan udah tua, biar aja dia sering di sana. Tuh, begitu maksudnya. Jadi perlu yang disebut dengan pengertian. Ini terkait dengan persoalan ayat-ayat hukum yang turun di Madinah. Itu ya perlu dipahami. Nanti kita akan jelaskan sedikit-sedikit, Bu. Karena waktu kita nggak banyak sih. Nah, berikutnya adalah Al-Baqarah itu miniatur Al-Quran. Ibu pernah dengar Taman Mini? Pernah ke sana ya? Isinya apa sih? Kayaknya ibu belum pernah nih ke Taman Mini nih. Ada yang pernah ke Taman Mini nggak? Isinya apa itu? Misalnya ini Sumatera Barat, apalagi Sumatera Utara, kan miniatur tuh. Anda nggak perlu ke Padang untuk mengetahui tentang Padang. Kemana? Taman Mini cukup. Itu namanya miniatur. Tapi kalau mau ingin lebih jauh lagi ke sana gitu maksudnya. Tapi miniatur itu bisa jelasin, oh ini ya. Oh, Al-Quran ini bisa dilihat semuanya di Al-Baqarah. Kenapa? Karena Al-Baqarah itu membahas banyak aspek yang dibahas Al-Quran. Apa? Yang pertama, tauhid. Apa itu tauhid? Tentang pengesaan Allah. Yang kedua, menolak syirik, penyembahan berhala. Itu ada ayatnya itu. Ibu foto aja, tak gitu. Nanti dicek. Ketiga, keyakinan hari akhir. Yang keempat, bagi orang yang melakukan maksiat itu ada al-wa'id, ancaman. Dan bagi orang yang bertakwa ada al-wa'du, janji. Jadi Islam itu pakai prinsip reward and punishment. Yang berbuat baik dapat pahala, yang berbuat buruk dapat dosa. Itu adil tuh. Adil nggak, Bu? Adil. Misalnya kalau tidak diberikan, nggak adil. Masa yang berbuat baik dibiarin aja, yang berbuat buruk dibiarin aja, nggak adil tuh. Yang buruk dihukum, yang melakukan kebaikan berikan penghargaan. Itu maksudnya. Yang kedua, aturan hukum lengkap di dalam Al-Baqarah apa? Ayat puasa, kutiba alaikumusiyam. Surat apa itu? Al-Baqarah. Haji, al-hajju ashhurum ma'lumat. Al-Baqarah. Tentang muamalah riba, Al-Baqarah itu semua. Jual beli, hutang piutang. Satu ayat, satu lembar ayat, yang paling panjang ayat, satu ayat isinya satu lembar di dalam surah Al-Baqarah. Apa itu? Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Kalau kalian bertransaksi utang piutang tuh sampai batas waktu yang ditentukan, faktubu, tulis tuh. Jadi Islam sudah mengenal akuntansi. 14 abad yang lalu, perhitungan, apapun yang Anda lakukan hitung. Catat. Kalau tidak dicatat, maka orang bisa mengatakan, kapan saya hutang sama kamu? Mana buktinya? Catat tuh.
Maka ini kemudian dianalogikan semua hal yang terkait dengan persoalan itu dicatat transaksi jual beli. Termasuk apa? Kalau Anda misalnya di masjid nih ada orang nyumbang, catat tuh pemasukan. Nanti ada pengeluaran, ada buku kas namanya itu. Orang-orang akuntansi ngerti itu, Bu. Makanya yang seharusnya mengatur soal keuangan masjid itu pencatatannya harus orang akuntan. Karena dia ngerti, ada aplikasinya tuh. Kalau itu bagus. Kalau enggak jelas tuh uang kemana itu. Kenapa enggak jelas? Orang bisa nilep, kalau orang Betawi bilang. Apa itu nilep? Bisa apa? Bisa dicolong. Bisa dicolong. Kadang-kadang listrik aja bisa nyolong kok. Makanya disebut Spanyol. Ini masjid Spanyol nih. Kenapa? Masjid listriknya separuh nyolong. Spanyol separuh nyolong. Kenapa? Seharusnya bayar sekian, karena dia nyolong tuh, jadi bayarnya nggak sekian. Dosa nggak tuh? Dosa. Masjid jadi contoh yang nggak bagus. Ada tuh sebagian masjid begitu. Nah, kemudian persoalan keluarga, hukum waris, ada dalam surah An-Nisa, ada juga dalam surat Al-Baqarah. Perceraian, iddah yang paling banyak itu perceraian. At-talaqu marratan fa imsakum bil ma'ruf au tasrihum fa imsakum bi ma'ruf au tasrihum bi ihsan. Kata Allah dalam Al-Quran, talak itu 2 kali aja. Kau ceraikan dengan cara yang baik atau ditarik dirujuk secara baik. Kenapa? Karena orang-orang Arab zaman dulu kalau nyerahin istrinya semaunya. Gue cerain nih lo. Lalu diambil lagi semaunya. Kira-kira sakit hati nggak perempuan? Sakit hati. Maka Al-Quran bilang, hati-hati dengan ucapanmu. Kalau emosi jangan gampang-gampang ngucapin talak tuh. Sabar. Ibu pernah lihat di TikTok tuh. Orang lagi TikTokan tuh dicerai di TikTok. Udah nonton nggak? Dicerai langsung. Yo, orang Malaysia. Bahaya itu, Bu. Makanya kalau marah sama istri, jangan sampai keluar kata talak. Karena kalau sudah keluar kata talak, jatuh talak 1. Talak 1 jatuh nih, Bu. Anda punya waktu rujuk kembali. Kalau sudah dirujuk nih, talak 1 udah jatuh tuh. Tiba-tiba karena dia kesel, dia ucapin lagi, gue talak lo. Jatuh talak 2. Dia rujuk lagi. Dia bilang, gue cerai lo. Karena kesel dia, setelah berapa bulan lagi kesel, talak, jatuh talak 3. Nggak boleh rujuk. Kalau dia merujuk lagi, maka istri itu harus menikah dengan laki-laki lain, dan laki-laki itu menggauli istri itu, lalu laki-laki setelah menggaulinya dia harus ceraikan, baru si suami pertama bisa menikahi lagi. Repot, Bu. Repot. Itu hukum Islam, supaya jangan sampai orang sembarangan dalam persoalan itu. Nah, di sini ada akhlak, tentang akhlak. Apa tuh? Bicara tentang keadilan, bicara tentang infak, ayat 261 sampai 274. Larangan memakan harta secara batil, ayat 188. Disuruh kita sabar dan salat, fasta'inu bisobri wassalah, ayat 153 sampai 157. Itu bicara tentang etika. Dan yang keempat, kenapa Al-Baqarah disebut miniatur Quran? Karena di situ ada cerita, kisah. Kisah apa? Yang pertama, Adam dan Iblis. Penciptaan Adam disebutkan dalam Al-Quran. Ketika Adam diciptakan, lalu Adam diajarkan nama-nama. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Adam diajarkan nama-nama itu, Bu. Makanya jangan heran kalau kita kemudian tahu nama ini namanya apa nih, Bu? Gelas. Kok bisa kita kasih nama itu? Kok bisa? Ini diajarkan dulu oleh Allah. Tapi nama itu kemudian dengan menggunakan banyak bahasa. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, diajarkan. Nama apa? Kayu, bintang, bulan. Kok kita bisa nyebut? Kalau bukan dari Nabi Adam nggak mungkin. Diajarkan semua. Setelah diajarkan nama-nama itu kepada Nabi Adam, wa aradhum 'alal malaika, malaikat ditanya nama-nama itu. Apa kata malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Muncul kata malaikat,
Ya Allah, Maha Suci Engkau, kami enggak punya ilmu tentang itu, kecuali ilmu yang Engkau berikan kepada aku, kata malaikat. Malaikat ini tawadu. Kalau dia enggak tahu, bilang enggak tahu. Jangan so tahu. Kan banyak sekarang ustadz so tahu. Dia enggak bisa jawab, jawabnya muter-muter tuh. Sok tahu. Kenapa? Bahaya. Kata malaikat, kami tidak tahu ya Allah, kecuali yang Kau ajarkan kepada kami. Nah, setelah itulah kemudian malaikat disuruh sujud kepada Nabi siapa? Nabi Adam. Bukan sujud seperti kita sujud sama Allah, bukan. Sujud itu artinya penghormatan kepada Nabi Adam yang telah memiliki kemampuan pengetahuan yang lengkap, karena Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Tetapi etika dari malaikat yang perlu kita ambil adalah, kalau kita tidak memiliki ilmu, jangan sok-sokan mengatakan punya ilmu. Imam Malik, ibu tahu Imam Malik? Tahu Imam Malik? Siapa Imam Malik? Imam Malik itu pendiri mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu adalah mazhab yang berkembang di wilayah Afrika Utara. Afrika Utara itu seperti apa? Tunisia, Maroko, Aljazair, Mesir. Itu Afrika Utara tuh. Termasuk mazhab ini diambil di wilayah Andalusia, sekarang Spanyol. Itu mazhabnya Maliki itu. Pendirinya siapa? Imam Malik. Imam Malik ini dia hafal sampai ratusan ribu hadis. Maka dia punya kitab namanya Al-Muwatta, yang di situ banyak hadis dan pendapat para sahabat. Dia hafal semua, dia tahu semua. Ditanya dia, berarti kalau Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu adalah mazhab kita, pendiri mazhab kita, Syafi'i. Imam Malik ditanya oleh orang tentang beberapa masalah. Imam Malik mengatakan dia bisa jawab satu masalah, yang sisanya itu kalau tidak salah 10 masalah ditanyakan, sisanya itu dia bilang apa? Saya tidak tahu. Ana la adri. Imam Malik, Bu, ulama besar. Dia tidak nyari-nyari jawaban. Kenapa? Karena kalau dia berikan jawaban yang itu tidak ada dasar ilmunya, itu bisa nyesatin orang. Makanya ibu kalau nanya sama tentang agama, tanya sama orang ahlinya, jangan sama orang-orang yang belajar agamanya itu dari YouTube atau dari Google. Makanya kalau nanya ilmu agama, cari orang yang belajarnya benar, bahasa Arabnya bagus, ilmu nahu sorobnya bagus, semuanya bagus. Jangan yang tidak punya dasar ilmu agama. Cerita Bani Israel itu paling panjang, Bani Israel ceritakan. Kemudian kisah Musa dan Fir'aun, kisah Nabi Ibrahim, dan kisah tahwilil qiblah min Baitul Maqdis ilal Ka'bah. Kisah tentang peralihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Dulu pernah Nabi Muhammad SAW kalau sholat itu menghadap Baitul Maqdis. Nabi rindu kiblatnya Ka'bah, tapi nggak diucapin. Tapi Allah tahu hati Nabi. Nah, pada saat ketika Nabi sedang sholat, turun perintah, fawallu wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkan wajahmu kepada Masjidil Haram. Langsung Nabi berubah kiblatnya dari Baitul Maqdis yang ada di Palestina, lalu berubah ke Ka'bah yang ada di Saudi Arabia. Maka tempat Nabi sholat namanya Masjid Qiblatain, 2 kiblat tuh. Jadikan sejarah. Berarti di sana ada perubahan kiblat. Nah, apa keistimewaannya? Surah Al-Baqarah itu banyak istimewanya, Bu. Yang pertama adalah kalau ibu bapak ingin dilindungi oleh Allah secara fisik, spiritual dari kejahatan setan, sihir dan lain sebagainya, maka perbanyak membaca surat Al-Baqarah. Bisa nggak surah Al-Baqarah dibaca setiap hari? Bisa jontor tuh bibir. Al-Baqarah berapa ayat tuh? 286.
Jangan baca Al-Baqarah, baca juz amma aja udah setengah mati setiap hari. Iya Bu ya. Kalau Al-Baqarah berapa juz? Berapa juz? Kalau juz amma berapa juz? 1 juz, maksud 10 juz. Juz amma berapa juz? 1 juz. Kalau Al-Baqarah berapa juz? 2 juz setengah. Makanya surat paling panjang. Kata Nabi mengatakan Bu, ini dalam hadis tapi saya nggak kutip bahasa Arabnya, saya ambil terjemahnya. La tattakhidhu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah kalian itu sebagai kuburan. Kuburan itu ciri-cirinya apa sih? Sepi, apalagi? Kosong, apalagi? Serem. Kuburan tuh. Makanya orang takut banget kalau rumahnya dekat kuburan, takut tuh. Kenapa? Serem. Padahal kuburan itu nggak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Orang udah mati apa yang ditakutin? Udah mati, masa takut sama orang mati? Yang perlu ditakuti takut sama orang yang masih hidup. Kita kebalikan. Yang masih hidup kita berani, yang mati kita takut. Nah, yang dimaksud kuburan itu ya seperti itu. Kata Nabi, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Maka kalau seandainya kita punya rumah, mau pindah rumah itu, kalau bisa baca surat apa? Al-Baqarah. Kalau mau pindah rumah, diazanin dulu tuh Bu, azan. Jadi kalau baru pindah rumah ini, jangan langsung ditempatin. Apa yang dilakukan? Setiap kamar dan ruangan itu diazankan. Kenapa diazankan? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Hah? Karena biasanya rumah yang kosong itu jadi tempat jin. Jin. Jin itu suka rumah yang kosong. Sebelum kita tempatin, karena jin itu suka ganggu orang, maka dibacakan azan. Azan itu bisa mengusir jin. Makanya kalau ada kebakaran Ibu, jangan panik. Kebakaran nih, kita panik, teriak-teriak tuh. Yang harus kita lakukan azan. Allahu Akbar, azan. Karena api itu takut dengan azan. Api itu kan apa itu api? Api itu simbol setan. Tuh, simbol setan. Makanya kalau ada kebakaran tuh kita azan. Nah, supaya rumah tidak ditempati oleh setan, ingat Bu, setan ini bisa dalam bentuk jin. Ya. Jadi setan itu cuma nama saja. Kenapa disebut dengan setan? Yang pertama, cirinya adalah punya sifat hasad. Iri hati. Itu setan. Maka orang yang punya iri hati dan dengki disebut apa itu? Setan loh. Oh. Meskipun manusia. Yang kedua, suka ngajak orang pada keburukan. Innama apa tuh? Inna syaitana ya'murukum bisu'i wal fahsya. Setan itu suka ngajak dan merintahin kalian melakukan perbuatan buruk. Jadi kalau orang mau nyolong nih, diajak orang lain nyolong. Yang ngajakin orang nyolong disebut apa itu? Setan. Itu ciri setan. Maka setan itu minal jinnati wan, dari bangsa jin dan bangsa manusia. Maka yang di sini yang dimaksud adalah setan dari bangsa jin. Kalau setan dari bangsa jin suka gangguin orang. Yang pertama apa? Ditakut-takutin kita tuh. Ada bunyi-bunyi, butak-butuk, takut-takutin. Kemudian apa lagi? Barang-barang jalan tuh. Takut-takutin tuh. Supaya kita apa? Takut. Nah, supaya rumah kita tidak ada unsur seperti itu, maka kata Nabi, bacakan surat Al-Baqarah. 1. Surat Al-Baqarah setiap ayatnya, ini ayatnya Bu. Ini kan ada 286 ayat. Setiap ayatnya itu ada 80 malaikat yang ngiringin.
Jadi malaikat ada yang diciptakan oleh Allah itu menjaga itu. Nah, karena kita membacakan 286 ayat, berarti ada berapa malaikat yang pegang itu? Berapa malaikat, Bu? 286 kali 80, coba dihitung. Hah? Coba dihitung dulu, Pak, jangan 2000 lebih aja. Berapa? Berapa, Pak? 16.000 lebih malaikat. 16.000 lebih malaikat masuk ke rumah kita. Ini kan secara metafisik ya. Kira-kira jin takut nggak tuh? Takut tuh. Ini bahasanya begitu. Maka benar apa dikatakan Nabi dalam riwayat Muslim. Imam Muslim ini hadisnya sahih. Wajar kalau seandainya kalau kita baca surah Al-Baqarah, karena setiap ayat dari surah Al-Baqarah itu ada 80 malaikat, sementara surah Al-Baqarah ada 286 ayat, tinggal dikalikan sekitar 16.000 lebih, maka kesimpulannya jin gak berani masuk ke dalam rumah itu. Itu logikanya. Yang kedua, ini orang yang rutin membaca surah Al-Baqarah, kata Nabi, itu nanti akan dapat syafaat. Apa itu? Nabi mengatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran, karena Al-Quran nanti datang pada hari kiamat akan memberikan syafaat. Lalu kata Nabi, bacalah 2 cahaya, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Kenapa? Karena keduanya akan datang pada hari kiamat seperti 2 awan atau burung yang membentangkan sayapnya untuk membela pembacanya. Jadi kalau kita sering baca surah Al-Baqarah dan Ali Imran, ini nanti dia akan jadi awan. Apa fungsinya? Nanti ibu semua, bapak-bapak itu akan dikumpulkan di padang mahsyar. Satu tuh. Jadi nanti di akhir zaman itu akan ditiupkan trompet. Namanya sangkakala. Trompet pertama ditiupkan, semua manusia, binatang-binatang yang ada di muka bumi mati semua. Trompet satu tuh. Semua bumi, alam semesta ini hancur. Bisa dipahami nggak, Bu ya? Yang kedua, di trompet sangkakala kedua, yang ada dalam kuburnya dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang, itu dihidupkan kembali. Dihidupkan kembali. Namanya hari kebangkitan. Ini ibu nyari apa ini? Nyari suami. Saya kira nyari suami. Nah, setelah dibangkitkan, habis dibangkitkan diapakan? Dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, di mana dikumpulkan? Ibu harus tahu itu. Di mana dikumpulkan? Di padang mahsyar. Bagaimana ciri padang mahsyar? Yang pertama, matahari seakan-akan sejengkal. 1. Kita enggak berpakaian. Kita enggak pakai sendal. Yang ngumpul triliunan manusia. Kira-kira berkeringat enggak? Berkeringat enggak, Bu? Matahari seakan-akan sejengkal. Panas gak tuh? Kalau orang panas berkeringat enggak? Enggak pakai pakaian, enggak pakai sendal, panas. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ibu mengalami penyiksaan. Maka kata Nabi, ada 7 kelompok yang itu tidak akan atau mendapat naungan pada saat di padang mahsyar. 7. Yauma la dzilla illa dzillu. Pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang 7 itu nanti ibu cari itu. Nah, salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Orang yang hatinya terikat dengan masjid. Bukan cuma laki-laki tapi perempuan juga. Kalau orang senang dengan masjid, suka ada di masjid ke kita ini, Bu, insya Allah nanti pada saat di padang mahsyar itu dapat naungan ke payung. Payung tuh. 1. Yang kedua adalah orang yang baca Al-Baqarah dan Al-Imran, itu dapat naungan tuh. Apa?
ada awan, 2 awan dan 2 burung yang membentangkan sayapnya kepada orang yang membaca dan membela. Nanti Al-Quran yang kita baca pada saat ketika kita dihisab oleh Allah, Al-Quran bela itu. Ya Allah, jangan azab orang ini. Kenapa? Dia adalah orang yang sering mengucapkan aku. Dia adalah orang yang sering membaca aku. Makanya ibu, mumpung masih hidup nih, jangan lupa membaca Al-Quran. Minimal 1 hari 1 lembar saja tuh. 1 lembar. 1 ain terlalu pendek. 1 ain. Kalau 1 ain baca gini, Alhamdulillah. 1 ain lah. Ngos-ngosan. Tapi kalau kita 1 lembar aja, 1 lembar tuh 2 halaman. Kalau 1 lembar 2 halaman, 10 hari 1 juz. 10 hari 1 juz. Berarti 300 hari khatam. Berarti berapa tuh? Hampir 1 tahun khatam. Itu udah parah juga tuh, Bu. Masa 1 tahun khatam sih? Kalau bisa 1 bulan 1 kali khatam. Berarti 1 hari berapa juz? 1 juz, 1 hari. Kita bagi tuh 1 juz berapa lembar? 1 juz berapa lembar, Bu? 10. Nah, 10 lembar 1 juz. Ya kan? Sekarang kita bagi tuh 5 waktu. 5 waktu kita bagi nih. Sholat kita berapa kali? 5. Berarti kita baca 2 lembar setiap habis sholat. Berapa menit? Berapa menit, Bu? 1 lembar berapa menit? Berarti kita hitung saja, kalau baca 2 lembar, 2 lembar nih, berarti sekitar 10 menit. Anggap aja 2 lembar ini kan 4 halaman. 1 halaman kalau kita bacanya bagus ya 2 menit. Tapi kalau bacanya anggap aja 5 menit. 5 menit. Berarti kita baca 20 menit. Tuh, caranya hitung itu. Oke. Nah, kalau kita ingin mendapatkan seperti itu, maka salah satunya adalah dengan apa? Dengan yang pertama, banyak membaca Al-Quran. Nah, sekarang di antara surat Al-Baqarah itu ada 2 ayat yang hebat. Yang pertama adalah ayat kursi, ayat 255. Yang kedua, akhir surat Al-Baqarah. Kita bahas sedikit aja, Bu. Nah, ada banyak hadis yang menceritakan itu. Saya ambil dari kitab Khazinatul Asrar. Di sini ada seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasul, ayat apa dalam Al-Quran yang paling agung?" "A'dhamu ayatin fil Quran." Apa kata Nabi? Ayat kursi. Lelaki itu bertanya lagi, ayat apa yang engkau suka jika ia menjadi bagianku dalam keluargaku dan keluargaku? Apa dia bilang? Akhir surat Al-Baqarah. Dari amanar rasulu bima unzila ilai dan seterusnya. Ada kan? Surat Al-Baqarah itu ada ayat 286 dan 285 itu. Itu di akhir. Itu paling disuka oleh Rasul. Nabi juga mengatakan, man qara'a ayat kursi wa khawatim surah Al-Baqarah, barang siapa yang membaca ayat kursi dan penutup surah Al-Baqarah saat menghadapi kesulitan, Allah akan tolong dia. Makanya nanti, Bu, kenapa dalam masyarakat kita ayat kursi dibaca setelah sholat 5 waktu? Itu membantu. Kalau sholat, kalau kita tambah lagi dengan akhir surah Al-Baqarah, lebih bagus lagi tuh. Kata Imam Al-Hakim rahimahullah, beliau mengatakan, barang siapa yang konsisten istiqomah membaca 2 ayat ini, Al-Baqarah dan ayat kursi, atau akhir surah Al-Baqarah dan ayat kursi, siang dan malam. Maka kalau kita mau pakai yang disebut dengan pagi dan malam, misalnya apa? Ba'da subuh dan
ba'da maghrib. Makanya zikiran yang panjang itu setelah sholat subuh dan sholat maghrib tuh. Saya beri contoh, habis selesai baca Astaghfirullahaladzim, baca La ilaha illallah la syarikalah 10 kali. Itu ba'da subuh dan ba'da maghrib aja, jangan ba'da isya, nggak ada itu. Ba'da subuh dan ba'da maghrib, baca itu. Kemudian apa tuh? Lumajirna minan nar, lumajirna minan nar 7 kali. Jadi bukan 3, 7. 10, 7. Baru Allahumma antas salam wa minkas salam, selesai. Ba'da maghrib, ba'da subuh. Setelah itu baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kenapa? Al-Fatihah tadi kita ceritakan khasiatnya. Kedua baca kulhu 3 kali. Al-Falaq 1 kali. An-Nas 1 kali. Baca kemudian apalagi ayat kursi. Lalu baca syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis la ilaha illa wal azizul hakim inna dina indallahul islam qulillahumma, tu baca tubuh. Itu ada dasarnya, Nabi suruh. Nah, habis baca itu baru kemudian baca apa? Apa yang pertama? Tasbih. Berapa kali? Berapa kali, Bu? 33. Habis itu baca apa lagi? Baca tahmid, alhamdulillah berapa kali? 33. Habis itu baca apa lagi? Takbir 33 kali, baru tutup Allahu akbar kabir alhamdulillah dan seterusnya. Itu penutup. Berapa kali? Berapa jumlahnya itu? 33 tambah 33 tambah 33 tambah 1 berapa? 100. Itu dirutinkan baca. Itu diajarkan Nabi. Nah, setelah itu baru baca doa terserah. Nah, yang terpenting di situ ada ayat kursi, baca. Tapi kalau kita ingin perkuat lagi, bukan cuma di ba'da maghrib dan ba'da isya, tapi juga ba'da apa? Bukan ba'da maghrib, ba'da subuh, tapi juga ba'da isya, ba'da zuhur, ba'da ini baca itu ayat kursi. Kenapa? Karena itu bisa menjadi penjaga kita. Kenapa ayat kursi? Karena ayat kursi itu adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Kedua, ayat kursi itu bisa menjadi penyebab turunnya rahmat Allah. Yang ketiga, ayat kursi itu bisa menjadi pelindung. Nah, saya akan berikan satu contoh. Cerita ini, Bu. Ini cerita nih. Kalau kita rutinkan baca ayat kursi, setiap habis sholat 5 waktu, jadikan zikir. Dan istiqomah rutin, terus menerus kita baca. Rutin ya, istiqomah. Jangan, nantilah kalau saya mau. Itu namanya nggak istiqomah. Istiqomah itu rutin. Sampai 40 hari Bapak Ibu buktikan. 40 hari arba'ina yauman. 40 hari. Tunggu aja nanti khasiatnya apa. Dulu Pak, ini cerita fakta ya. Di Amerika itu kan negara yang bebas. Biasanya kalau malam itu banyak sekali orang begadang tuh. Preman-preman. Preman-premannya parah itu. Kadang-kadang suka ganggu perempuan. Ada seorang perempuan muslimah, memang kerjanya sampai malam dia. Sampai malam. Setiap dia pulang itu udah malam itu. Pada saat dia pulang, dia lihat ada laki-laki yang kelihatan gerak-geriknya mencurigakan. Ya bisa kita katakan rata-rata dari Meksiko ya. Dari Meksiko. Tahu Meksiko kan? Biasanya laki-lakinya begitulah modelnya. Nah, dia lihat ini laki-laki ini kayaknya punya maksud dan tujuan gak bagus. Dan dia juga khawatir, namanya perempuan. Khawatir nggak Bu? Jalan sendiri, di situ ada laki-laki yang sepertinya akan melakukan sesuatu yang tidak baik kepada dia. Gelisah dia. Tapi dia ingat, diajari oleh orang tuanya. Dia baca ayat kursi. Berulang-ulang dia baca. Sambil niat sama Allah, ya Allah jaga saya, lindungi saya. Tapi karena dia memang rutin juga baca pada saat setelah selesai sholat 5 waktu dia baca, jadi bagian zikir dia. Tiba-tiba orang itu yang punya maksud tidak baik terhadap perempuan itu nggak jadi ganggu dia. Dia diam aja, kayak orang ketakutan terhadap perempuan itu. Besok pagi didengar di berita, pada saat yang sama
waktu yang sama, di tempat yang sama. Di dalam berita itu ada news kan. Ada berita, yang berita itu mengatakan terjadi pemerkosaan terhadap perempuan di tempat itu. Yang dia lihat waktunya hampir sama dia berjalan, berarti yang diperkosa orang setelah dia. Setelah dia itu perempuan. Dan laki-laki yang memerkosa itu ditangkap oleh polisi. Ditangkap oleh polisi, tetapi untuk meyakinkan apakah dia pelakunya, perempuan yang tadi itu yang muslimat itu diminta untuk membuktikan benar nggak ini ada laki-laki yang memperkosa yang sebelahnya, setelahnya itu. Dia perhatikan, ternyata benar, dia orangnya. Akhirnya dipertemukan dia, perempuan itu nanya, kenapa pada saat ketika engkau melihat saya dalam keadaan sendiri, kau tidak melakukan kejahatan? Dia pengen tahu. Baru yang setelah itu, apa dia bilang? You are not alone. Kamu nggak sendiri. Tapi kamu ada penjaga di belakangmu, 2 orang gede-gede. Saya nggak berani ganggu. Tapi di belakang itu nggak ada sama sekali yang dia sendirian. Maka yang diperkosa yang itu. Akhirnya dia pikir, padahal dia datang sendirian. Dia bilang, saya pergi sendirian, tidak sama sekali nggak ada orang. Tapi saya lihat ada 2 orang besar di belakangmu itu, di samping kanan, samping kiri. Apa yang terjadi? Allah kirim malaikat penjaga dia yang dengan wajah seperti itu untuk melindungi dia. Kenapa? Karena membaca ayat kursi. Makanya ayat kursi bukan ayat sembarangan, Bu. Ada dalam surah Al-Baqarah, maka Al-Baqarah jadi mulia. Karena itu maka Bapak Ibu, yang pertama, jangan lupa baca ayat kursi setiap hari, minimal 1 hari sekali. Kedua, tambahin lagi, kalau pas mau tidur, pas sebelum tidur nih, baca ayat kursi. Dan baca juga 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah. Ibu hafal nggak sih? Nah, apalagi hafal gampang. Jadi baca tambah itu ayat kursi, tambah ini. Nabi pernah mengatakan, termasuk ayat yang dicintai Allah, yang membaca kedua bagian ini dijanjikan pahala besar, perlindungan dari Allah, kedekatan dari Allah adalah akhir surat Al-Baqarah. Akhir surah Al-Baqarah ini diturunkan tidak seperti ayat-ayat lain. Kalau ayat-ayat lain diturunkan pada saat Nabi ada di dunia, di bumi. Tapi 2 atau 3 ayat ini dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, itu kemudian amanar rasul, baru yang terakhir jadi 3 ini. Di dalam hadis Rasul dikatakan bahwa 3 ayat ini turun pada saat Nabi Mi'raj. Jadi doa-doa yang ada dalam surah Al-Baqarah di akhir itu adalah permintaan Nabi kepada Allah, yang Allah kabulkan. Maka kalau kita doa, pakai doa itu. Karena doa ini kalau kita baca, maka akan dihapuskan dosa kita, dan doa-doa kita yang sulit ditembus tuh Allah akan kabulkan.